Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pagi-pagi. Semangat ya, udah pada makan apa tadi snacknya. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktunya di kesempatan ini. Perkenalkan saya Radiati Pujiwayuningsih di Run Operation Jateng DIY under Pak Edi Putra akan menyampaikan Enom Academy ini di domain Run Operation. Nah ini sebelum kita mulai kayaknya saya perlu absen satu-satu biar kenal nih ya. Beberapa sudah kenal sih sebenarnya. Nah Setya Rusvida. Oh ya, dari mana Mas? Banjarnegara, Purwokerto. Oke. Kemudian ada Mas Irfan Adi Nugroho. Oh ya, yang kemarin ya. Remedi. Oke, terus Mas Denny Susanto dari Semarang. Oke. Sudah sering inilah ya, sering koordinasi. Mas Bayu Indarto dari sekarang Jogja ya Mas? Jogja. Mas Andrik Magelang sekarang ya Mas? Oke. Mas Safril, ya Purwokerto ya. Mas Tri Lestanto dari Jogja. Oke, Jogja. Jogja berarti ini ya bareng karo Mas Bayu. Terus Ahmad Alamin Surakarta. Oke. Terus Samsul Hadi dari Pekalongan. Oke. Kemudian Mas Surya. Oke, Surakarta. Mas Luki Pekalongan. Mas Budianto Magelang ya. Ya. Oke, kita mulai aja ya biar nggak berlama-lama. Nah ini mungkin materinya sangat mudah lah ya buat teman-teman di sini, udah NOP Lib ini udah pinter-pinter, jago-jago. Memang kemarin itu kita bikin materi untuk L0. Nah ini teman-teman kan L1 semua ya? Hah? Ada yang L0, oke. Jadi materinya memang kita kasih yang basic dulu ya. Yang pertama kita akan membahas terkait struktur jaringan seluler. Ini udah paham banget lah teman-teman harusnya. Nah ini untuk perkembangan teknologi seluler dari 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Nah Telkomsel mulai dari teknologi 2G sampai 5G dan sekarang 3G sudah nggak dipakai ya, sudah kita power off. Nah, ini untuk struktur jaringannya. Ini orang-orang lama semua kan ya. Jadi dari sejak zaman 2G sampai sekarang ini masih ada nih BTS, kemudian BSC dan BSC ini plan kedepannya ada beberapa yang mau kita rehoming nantinya. Jadi kita merging beberapa BSC. Pada tahu kan ya? Perangkat BSC udah banyak yang tahu ya. BSC ini sebagai controller dari beberapa BTS. Nah ini untuk LTE kita tahu juga ya di E-Node B. Ini tanpa controller langsung ke network. Ini untuk 5G masih ada beberapa aja set 5G kita di Jateng DIY, masih di paling Semarang, Jogja sama Solo. Nah ini bedanya 5G sama 4G ya. Di sini ada DU, Distribution Unit sama CU. Ya, ini lebih ke apa ya? Software aja sih sebenarnya. Kalau di Jateng antara CU dan DU ini masih dalam satu node. Nah untuk perangkat BTS
Di sini ada beberapa modul, jadi ada bagian RF ya, ada macam-macam RFU, kemudian ada DCDU, BBU, kemudian ada juga RRU ataupun AAU. Nah, ini contoh untuk RFU ini masih pakai kabel feeder, kemudian untuk yang RRU, AAU sudah memakai kabel CPRI sebelum ke antena ya. Ya, ini contoh-contoh rak BTS. Jadi BTS kita ini ada yang indoor dan outdoor. Nah, untuk yang indoor ini lebih ke seringnya kita di DBS 3900 ini ya. 3900 dan 3900A. Yang BTS 3900 itu untuk yang indoor atau yang berada di shelter. Nah, dari rak tadi, rak BTS tadi ada beberapa kabinet. Nah, ini ada APM sama RFC ya. Nah, untuk APM ini ada versi A, B, C, D sampai E sekarang. Nah, untuk kita seringnya memang yang versi D ini ya, D sama yang E ini nih E. Nah, untuk yang versi A sampai D itu bisa untuk BBU yang 3900 sampai 3910. Sedangkan 5900 itu untuk yang versi E. Udah ngelotok ya? Ngelotok kan? Nggak bisa. Yang 5900 itu BBU-nya kabinetnya pakai yang versi E. D dan E, maaf, D dan E. Jadi D itu bisa BBU, semua BBU ya. Nah, kalau yang E itu hanya untuk BBU yang 5900. Nah, ini untuk yang RFC, ini untuk mungkin yang BTS yang masih pakai feeder ya, ini masih pakai yang kabinet RFC. Nah, ini sudah mulai berkurang karena beberapa memang sudah kita swap ke RRU. Masih ada NOP-nya yang masih pakai RFU ya. Kemarin sudah kita akses ya beberapa set yang masih pakai RFU, kita plankan sih untuk kita modernize ke RRU. Nah, ini nanti tergantung budget ya. Kalau di Farkos kan sebenarnya bisa ya. Hah? Bisa, tergantung. RRU kan kita pakai dari gudang Mangkang. Karena memang manfaatnya banyak sih ya ketika kita RRU kan. Ketika apalagi yang 900, ketika kita swap ke RRU kemungkinan powernya pasti nambah sih. Karena udah nggak pakai feeder. Terus bisa di EGBTS kan. Terus dia bisa ditambah L900. Nah, itu benefitnya lebih banyak. MRFU di EGBTS bisa, tapi L900 nggak bisa. Ya. Kalau yang 1800 masih bisa, tapi yang 900 nggak bisa, harus RRU. Terus transmitnya juga lebih cepat ya, lebih banyak dibanding pakai MRFU atau DRFU dan ini. Nah, ini untuk DCDU, DC Distribution Unit. Ini untuk mendistribusikan ke tegangan ke RRU ya, ke RRU.
Nah ini ada 2 tipe, 12B sama 16D. Nah, yang baru-baru ini sudah pakai DCDU yang 16D. Dia jumlahnya lebih, outputnya memang lebih sedikit ya, tapi powernya lebih besar. Ini cocok untuk RRU yang powernya gede. Untuk power RRU yang tipe-tipe baru, dia butuhnya DCDU yang ini. Kalau dipaksakan pakai ini bisa, tapi dia nggak maksimal powernya nanti. Itu. Nah untuk baseband juga ada 3 tipe sebenarnya, 3900, 310, 3910 sama 5900. Udah tahu ya bedanya? Hah? 3800. Kita udah nggak ada 3800. Jadi nggak perlu disebut. Nah bedanya slotnya ya, ini slot 0, 1, 2, 3 ke bawah, sedangkan 5900 dia ke kanan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah untuk penempatannya sih masih sama. Untuk BBU ya dari 0 sampai slot 5. 6, 7 itu untuk UMPT. Tetap sama. Terus untuk kabel CPRI bedanya kalau di BBU 3900 itu hanya di slot 0 dan 3 ya, secara koneksi kabelnya. Sedangkan di 390 udah bisa semua. Itu. Nah, di dalamnya BBU itu tadi sudah disebutkan ada UBBP, UMPT ya. Nah, UMPT ini Universal Main Processing Transmission Unit. Nah, dia sebagai OM, signaling, kemudian untuk koneksi ke transmisinya ya. UBBP juga untuk memproses sinyal baseband dan CPRI. Kemudian ada fan dan UPU. UPU ini untuk powernya, power BBU. Tapi dia juga ada tambahan port untuk memonitor external alarm yang nanti kita jelaskan terkait ENVA. Nah ini baseband processing unit. Kalau sekarang kan udah UBBP semua. Kalau yang dulu itu ada WBBP, WCDMA baseband processing unit. Kalau WBBP ini kan hanya untuk 3G ya. Dan 3G karena sudah kita power off, otomatis sudah nggak dipakai. Makanya kita ada program write off on site itu dari teman-teman. Mukti. Nah ini monggo kalau ada requestan untuk write off di approve aja. Dan RRU 2100 ya. Aman sekali. Enggak ada. Jadi WBBP itu khusus untuk 3G, enggak bisa untuk 4G. Enggak. Karena dia kan WCDMA itu kan 3G ya. Kalau U kan universal, dia bisa 2G, 4G, 3G. Nah, karena WBBP itu hanya untuk 3G, jadi makanya kita usulkan untuk di take out, di write off. Jadi dia harusnya aman karena secara database 3G sudah kita hapus semua. Sudah kita delete, kalaupun ada mungkin masih ada konfig RRU chain biasanya. RRU chain masih ada karena masih ada RRU 2100 yang dipakai untuk LTE. Nah itu teman-teman Mukti selalu koordinasi ke kami, Mas Kunto, untuk ngecek kalau memang masih ada konfig akan di delete database-nya.
sebelum mereka ngambil selalu info. Jadi approve aja, nanti untuk pengambilan nanti juga dicek apakah muncul alarm atau apa gitu. Nah ini untuk koneksi ke CPRI-nya ya, memakai SFP. Jadi dalamnya konektornya pakai SFP. Nah SFP ini kan juga ada sebenarnya juga perlu kita lihat juga. SFP ini kan ada yang 2G, nah itu harusnya kan sebenarnya ada hitung-hitungannya. Kita ketika pakai, apalagi kalau buat ini ya, buat apa, dual band itu kan. Jadi gini, hitung-hitungannya CPR itu, dia LTE band berapa? Ketika LTE maksudnya bandwidth-nya berapa? Ketika bandwidth-nya besar, berarti kita SFP-nya juga harus besar gitu. Jadi kalau sekarang 1800 sekarang kan sudah 20 mega. 20 mega itu ya setidaknya 6 giga. Kemarin itu hitungannya minimal. Ketika dia cuma 4 giga ya monggo diinfokan aja. Ya sebenarnya dulu sudah ya, kita kan dulu ada ya racing yang update SFP itu. Nah itu memanfaatkan dengan adanya izin Mbak Radit, supaya teman-teman yang khususnya yang L0 ini fokus, mungkin yang L0 bareng dengan L0 aja kali ya, yang leader dengan leader aja, biar kalau yang leader kan memang udah hafal ya, udah paham lah. Tapi khawatirnya kalau yang campur L0 ini nggak fokus lihat ke depannya gitu, nggak merhatikan. Mungkin yang non leader yang mana? Maaf. Non leader. Oke. Oh. Yang L0 siapa? Non leader. Non lead. Oh, deh. Oke. Oh ya udah pindah aja Mas, tukar aja, tukar. Biar fokus, biar bisa perhatikan depan Mas. Boleh. Dengan Mas Bayu juga boleh, atau Mas siapa? Mas Surya juga boleh. Monggo ya, kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan aja ya. Khawatirnya ada yang disampaikan nggak ditangkap itu, khawatirnya begitu. Kalau terlalu cepat ngomong ya. Ya itu sih ya. Kita bisa ngambil data SFP ini, bandwidth-nya berapa, bisa diambil dari satu inventory bisa. Kemudian pakai MML Comment DSP SFP ya, itu juga bisa. Nah itu, kalau pengen banyak langsung ya pakai inventory. Kalau mau DSP SFP sebenarnya bisa kalau pakai ISTAR. Teman-teman ada yang pernah pakai ISTAR? Nah itu bisa kalau. Ada yang mau ditanyakan? Ya? BBB. WBBP ya? Harusnya WBBP udah nggak kepake sih.
Jadi WBBP terus mau upgrade, mau ditambah kapasiti UBBP. Ya, kalau seperti itu ya WBBP-nya kita ambil aja. Kalau butuh UBBP, info aja ke kita. Karena kalau SPMS memang dia hanya return ya, dia nggak bisa kalau minta terus nggak dikasih apa-apa, nggak mau dia harus ini. Hah? Ya. Hah? Bisa. Berarti ini dikiranya nggak kepake gitu ya. Ya. Ya memang WBBP ini bisa memang untuk kapasiti dan tadi ya koneksi itu ya. Kalau kemarin banyak diambil ini enggak? Kapasitinya jadi berkurang enggak? Nah. Artinya memang kemarin kalau yang list dari Bu Radit sampaikan ke kita itu dia memang available untuk diambil kayak gitu ya, Bu ya. Artinya tetap kemungkinan ngurangin capacity berarti Bu. Iya, kalau memang gini, jadi UBBP itu bisa untuk ini ya. Jadi kalau ketika processing apa namanya ya, ada counternya sih sebenarnya. Ada counternya, dia ketika load processingnya tinggi, nah itu butuh penambahan UBBP. Jadi kalau load processingnya masih aman, ya monggo diambil nggak apa-apa. Artinya gitu. Berarti tergantung nggak selalu setiap hari gitu ya. Maksudnya bisa jadi di jam-jam tertentu itu. Ya load processing kan, tapi gitu kan ya, kita ngambil pasti yang busy hour ya, busy day, busy hour. Terus kenapa kok UBBP ini banyak? Karena dulu kan ada 3G tadi, 3G kan juga pakai UBBP itu gitu. Nah ketika 3G shutdown itu jadi nggak kepakai gitu loh. Terus tadi Bu sekalian tanya yang Mas Bayu itu artinya WBBP ini tetap masih bisa digunakan untuk capacity 4G ya Bu ya? Masih bisa. Walaupun WBBP gitu ya Bu ya? Maksudnya WBBP? Iya. WBBP enggak? WBBP hanya ya? Untuk 3G aja. 3G only ya Bu 3G ya? only. Berarti yang ini tadi nggak bisa Mas Bayu? Kalau baseband ininya masih bisa juga Bu? Apa? Berarti kalau yang sekarang misalnya kayak kemarin Mukti itu ya Bu ya? Itu kan Mukti kan banyak dismantle WBBP, tapi kan kemarin ada beberapa yang Mas ini masih digunakan untuk interface CPRI dari RRU 2100 langsung ke WBBP. Itu berarti dia hanya interface-nya aja berarti Bu? Koneksinya aja berarti ya Bu ya? Ya dipindah. Artinya sebenarnya modulnya itu untuk basebandnya udah nggak kepake buat 4G ya? Berarti koneksi aja ya Mas Luk ya? Yuk. Berarti, ya. Nah, ono berarti. Itu berarti masih ada RRU-nya, RRU bekasnya. Betul. Nah itu makanya masih ada koneksi ke bawahnya. Ya. Gitu. Artinya hanya untuk interface aja ya Bu ya, interface CPRI masuk aja ya. Sebenarnya basebandnya udah nggak dipakai. Udah nggak kepakai. Jadi WBBP nggak bisa untuk LTE, intinya seperti itu.
Nah, ini untuk MPT juga sama, ada UMPT, ada WMPT. WMPT itu sama hanya untuk 3G. Jadi dan sekarang sudah nggak ada ya, site kita udah nggak ada WMPT. Semua sudah pakai UMPT. Nah, ini ada beberapa slot untuk arah ke transmisinya ya. Nah, bisa ke OSN, ONT. Nah, ini ada FEGE 0, itu untuk yang elektrik, pakainya kabelan. Terus yang satu ini SFP, jadi optical ya, pakainya CPRI. Ada yang mau ditanyakan yang di sini? Ini juga ada untuk GPS ya. Dan untuk USB ini tujuannya untuk upgrade atau commissioning WMPT. Nah, ini untuk hardware capability dari BBU. Nah, ini ada spesifikasinya. BBU 3900 itu bisa main control boardnya supportnya adalah tipe ini gitu ya. Nah, ini yang merah ini kita kasih warna merah karena dia lebih spesifik, dia jadi kayak GTMU B, C, WMPT-A ini cocoknya hanya di BBU 3900. Di 3910 enggak cocok. Ini kalau ini masih ya cocok nih GTMU. Nah, kalau BBU 3900 sudah enggak mau lagi GTMU. Kemudian yang A ini hanya bisa di BBU 3900. Yang 3910 udah enggak mau yang tipe A. Dan UMPT-A ini itu sudah tidak bisa di-upgrade jadi kita kan sekarang softwarenya itu sudah SRAN 18. Nah, SRAN 18 itu enggak UMPT-A itu enggak support SRAN 18. Makanya kemarin saya minta, tapi kemarin rusak sih. Jadi ada beberapa UMPT-A yang perlu di-swap ke B karena yaitu mau di-upgrade nggak bisa karena dia maksimalnya cuma SRAN 17. Nah, itu sama WBBP ini hanya cocok di BBU 3900 yang tadi ya, yang untuk 3G tadi. Nah, kalau UMPT-E ini bisa untuk semua BBU UMPT-E. Terus yang G itu mulai bisa di BBU 3910. G sama F. Itu ya. Nah, ini terkait UMPT tadi. Nah, ini untuk yang UMPT G2 dia bisa support di BBU mulai 3910 ke atas. Nah, ini UMPT-E ini bisa untuk semua BBU, tipe BBU. Nah, ini ya, tadi SRAN tadi ya. Jadi kalau A itu cuman bisanya mentok sampai SRAN 17. Oke. Ini untuk yang UBBP. Nah, ini. UBBP yang sudah support NR itu 5G ya, NR.
itu mulai UBBB G. UBBB F ke bawah belum support untuk 5G. Ini ada beberapa tipe UBBB yang hanya support ke LTE TDD, ini F1 sama ini. Makanya ini nggak banyak dibeli karena dia cuman bisanya LTE TDD doang. Nah, ini lanjut untuk radio frekuensi unit. Ada beberapa tipe, jadi ada RFU yang tadi ya, posisinya di dalam rak RFC, masih pakai feeder, kemudian RRU, pakai kabel CPRI, kemudian AAU. Ini singkatannya ya, AAU itu aktif antena unit. Jadi dia antara RRU dan antena jadi satu, blend ya. Ini yang contoh yang RFU masih pakai ini ya, apa namanya ya, semi-rigid ya. Apa semi-rigid. Ini contoh yang RRU. Nah, ini untuk koneksi-koneksinya, jadi ini untuk kabel RET. Nah, ini teman-teman, kita banyak menemukan antena-antena yang kabel, yang antena RET-nya itu unavailable. Unavailable itu ya bisa jadi ada masalah di kabel atau memang nggak ada kabelnya. Nah, itu mungkin bisa dicek juga ya. Harusnya antenanya udah support RET tapi kok nggak ada kabelnya gitu kan. Itu ini untuk kabel-kabelnya, kabel CPRI, ada kabel power, kemudian ada koneksi ke jumper ke arah antena. Nah, ini untuk yang AAU tadi. AAU ini ada dua tipe ya. Ada yang Massive MIMO, sering disebut-sebut ya, Massive MIMO. Ini bedanya apa dengan Easy Macro? Ini sebenarnya kan sama-sama RRU dan antena ngeblend jadi satu ya. Bedanya cuman dari ini, transmit receive-nya, dia kalau Massive MIMO memang didesain untuk kecepatan tinggi, jadi dia biasanya untuk event-event dan untuk crowded ya, biasanya buat acara-acara Raffi di Malioboro atau event-event tertentu yang memang membutuhkan user yang banyak. Sedangkan kalau Easy Macro dia transmit receive-nya hampir sama lah, 22R atau 44R. Ini Easy Macro. Nah, ini bisa dilihat ya dari biasanya DSP, BRD, MRF info itu kan kelihatan dia berapa sih transmit receive-nya, tipenya apa gitu ya.
Kalau mau sebenarnya ada juga di kayak apa ya, dokumennya Huawei, ada webnya. Tapi kayaknya teman-teman belum ini sih, harus daftar kalau itu, daftar ke Huawei. Nah ini hardware capacity-nya tadi yang disebutkan, yang RFU, nah ini untuk yang AAU. Ini termasuk powernya berapa, power outputnya gitu ya. Sebenarnya ada semua. Sebelum ke integrasi ENVA, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Yang tadi Bu, kalau yang sekarang berarti udah pakai SRAN 18 semua atau ada yang belum Bu? Masih ada beberapa yang masih 17. Berarti yang masih belum IGBTS harusnya masih pakai yang 17 gitu ya Bu ya? Karena masih pakai GTMU ya? GTMU itu yang menjadi dependensi untuk SRAN 18 itu bukan GTMU. GTMU nggak apa-apa, dia GTMU masih bisa di SRAN 18. Yang nggak bisa UMPTA, kemudian UTRP ya, yang masih pakai UTRP itu. Jadi kalau masih pakai DRF, aman ya Bu ya? GTMU aman, nggak apa-apa malah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Mas. Antena masif MIMO itu harus pakai 25 giga ya SFP ya Bu ya? Kalau pakai 10 giga bisa enggak Bu? Kalau tergantung ini ya, bandwidth dari ini ya. Nah ini kan 1800 sama 2100 misal. Terus ini diaktifkan semua asalnya, ya otomatis butuh SFP yang besar 25 tadi. Tapi kalau cuman 1800 10 insya Allah bisa. Tapi kalau pengen cepet ya memang bagusnya ya udah 5 giga tadi. Itu. Kenapa? UBBP-nya, tipenya? Kalau kemarin di Purwokerto harus UBBP G2A Bu. G ya. Kalau G ada ininya nggak? Ada 5G-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kemarin dicoba pakai UBBP G2 pas kehilangan, itu nggak mau up Bu. Harus sama-sama pakai UBBP G2A. Yang masif MIMO-nya. Masih MIMO ya? Iya, UMPT minimal harus G2 juga. Ini ya? Yang itu Bu. Iya. Kalau pakai G2 ini nggak mau dia? Masif MIMO-nya nggak mau up ya Bu. Ini belum saya tambahkan untuk RRU-nya ya, tipe RRU-nya mungkin kalau ada tambahan RRU-nya mungkin memang ada tipe-tipe tertentu ya. Kayak gini. Bisa jadi sih Mas itu. Untuk tipe-tipe tertentu hanya support di AAU atau RRU tertentu ya. Bu Radit mau tanya mungkin Bu sedikit. Kemarin menarik terkait yang pengaruh tegangan DC terhadap dengan pilot ya, penurunan pilot itu loh Bu. Kan kalau kemarin contoh yang di area saya yang PWT 022 itu Banyumas Bu. Kalau misalnya
dicek dari LST RRU itu kan biasanya kelihatan kalau kita masukkan boardnya Bu. Misalnya kita mau ngecek yang 2100 LST RRU kayak gitu, nanti kan biasanya kelihatan ada voltage input atau apalah pembacaan yang diterima di RRU-nya itu Bu. Nah itu ada beberapa memang kalau yang RRU 3G yang 2100 itu Bu, biasanya di situ pembacaannya memang hanya misalnya 450 atau mungkin 45 volt lah misalnya kayak gitu Bu. Nah itu padahal RRU yang lain kalau kita coba query LST RRU itu normal, misalnya dia output dari rectifier itu 50, 52, 53 misalnya boost voltage-nya kan segitu misalnya ya Bu ya. Cuma kadang ada beberapa RRU kalau kita LST RRU itu jadi kayak kemungkinan itu sih pembacaan input power yang diterima oleh RRU-nya misalnya ya Ibu ya. Itu sekitar segitu, ada yang 40, ada yang 43, apa itu pengaruh dari kabel power K atau apa kayak gitu, pengaruh atau enggak ya Bu? Dan itu apakah mempengaruhi pilot juga kayak gitu Bu? RRU-nya udah dicoba diganti? Kalau yang kemarin di Banyumas itu kan memang case-nya memang ada alarm lain yang mengindikasikan memang RRU-nya itu faulty, misalnya kayak RF unit hardware fault atau yang gain out of range misalnya kayak gitu Bu. Tapi kalau misalnya nggak ada alarm itu, cuma pembacaannya itu ya istilahnya dari bus voltage-nya rectifier itu enggak, lumayan jauh selisihnya lah kayak gitu Bu. Cuma ya kalau belum pernah ngecek dari si pilotnya sih Bu, maksudnya apakah itu berbanding, artinya benar ya ada misalnya secara voltage inputnya itu agak drop, apakah memang pilotnya memang itu nggak ada isu rectifier flicker itu nggak ada sih Bu. Alarm di ini nggak ada ya? Nggak ada juga. Tapi di BTS ada kan tadi? Hanya di RRU itu aja ya? Iya, di BTS pun sebenarnya nggak ada alarm, cuma kalau di LST RRU aja, itu kan ada yang dari banyak yang keluar itu, kalau misalnya kita LST RRU, kan ada yang voltage input atau apalah, itu kan kayaknya ada itu Mas Ruk, biasanya ya Mas Uli ya. Itu, ya itu, berarti sebenarnya itu kan kelihatan dari counter yang kemarin itu ya? Yang kemarin itu ya? Itu, counternya yang itu loh. Voltage input iya, DC. Oh berarti kalau udah yang masuk ke ininya, kalau DSP ya, tapi kalau yang batas bawahnya. Tapi yang ada beberapa pakai LST juga, tipe RRU yang baru-baru, mungkin dengan kabel power yang lebih besar ininya ya, penampang ininya ya, diameternya, itu nilainya lebih gede ya. Ya sekitar 48, 49, mendekati bus voltage lah misalnya kayak gitu. Aku nggak tahu ya, apa memang itu batasnya atau itu pembacaannya, aku kurang tahu sih itu Bu. Cuma belum pernah nyoba query-nya sih, hanya dari MML komen aja. Kalau info dari Mas Wahyu kemarin sih, harusnya minimal 48 ya, minimal 48 ya. Volt. Kalau ketika dia kurang ya pasti ada. Ya secara nalar sih gini ya, ketika harusnya 48, dia cuma dapat 40, otomatis kan tegangannya itu enggak maksimal gitu. Otomatis powernya pun enggak akan maksimal. Nah itu yang menyebabkan kenapa payloadnya degraded, karena dia covernya mungkin cuma deket aja ya bisanya. Beda kalau kita kasih voltage yang lebih besar, powernya pasti akan lebih gede, coveragenya pasti lebih jauh. Dan harusnya pasti ada alarm ya? Ya harusnya ada alarm. Alarmnya yang kemarin itu ya, ada bisa cell unavailable, ada 3 sih. Lupa aku namanya ya. Oke lanjut ya.
Materi berikutnya adalah integrasi ENVA. Nah ini kenapa sih kita perlu adanya kita sampaikan di sini, yaitu karena ENVA ini memang penting ya buat teman-teman ya. ENVA ini sebenarnya bisa analisa terkait ya backup baterai berapa lama. Kalau itu valid, kita bisa menghitung DBT-nya seperti apa. Jadi kita juga bisa memplanning apa yang akan kita lakukan untuk improve power, karena memang selama ini mostly ya availability kita itu terkait power. Hampir 60% lah, 60% itu terkait power. Nah ini yang kalau dari ENVA-nya aja sudah nggak valid, ada pemadaman langsung mati, nggak ada main fail atau apa. Nah kita mau ngitung DBT-nya seperti apa ya kan. Nah ini untuk EMU ini ada indoor sama outdoor, tapi kita kebanyakan outdoor ya. Ada beberapa yang masih di shelter itu EMU indoor. Ini hampir sama sih dengan yang outdoor. Lanjut aja dari yang outdoor dulu. Nah ini untuk mengintegrasikan ENVA. Nah ini harus ada EMU, kemudian ada TCU, temperature monitoring unit, sama UPU di BBU. Kalau ini kan pasti ada ya, ada. Nah ini perlu, kalau belum ada EMU-nya ya perlu nambah EMU. Masih ditemukan set-set yang belum ada EMU-nya? Hah? Ada? Oh, komis. Ya. Komisnya hidupnya lama apa cuma sebentar? Oh, kayak lama ya harus ada EMU-nya gitu kan? EMU kalau memang nggak ada EMU-nya bisa ya, ada kok itu, kita di Mangkang banyak. Kecuali kalau buat event ya monggo lah, cuman sehari 2 hari. Tapi kalau lama ya harusnya ada. Nah ini untuk pot-potnya ya. Jadi kalau yang kita integrasikan ini berarti kan pakai eksternal alarm. Nah ini di nomor 11 ini, eksternal alarm. Ini untuk lebih jelasnya di sini. Jadi ini untuk TCU kita ambil 2 ini kabel ya. Dari sini kan kelihatan seperti ini, masuk ke UPU, Mon 0 dan Mon 1, terus dari EMU ini nyambung ke TCU di Mon 1-nya. Nah nanti untuk eksternalnya di sini ya, eksternal alarmnya. Nah ini untuk tadi dari eksternal alarm tadi yang di sini tadi. Nah ini standarnya seperti ini. Standar main fail itu di port 1, modul reaktif port 2. Walaupun sebenarnya nggak harus seperti ini ya.
Tapi biar kalau distandarkan itu biar istilahnya kita kalau running script itu biar lebih enak gitu loh kalau sama gitu kan. Ini terus, nah ini ya, sudah ada pot-potnya di pot 1, 2, 3. Nah nanti di pot MML-nya dikurangi 1 aja, kalau pot M-nya 1 ya gitu, ini 0. Ini yang mandatory, main fail, rectifier, low bed. Ini kalau ada genset ditambahkan sama hack time. Untuk modul rectifier ini kemarin kan masuk di trackingan Jateng One. Nah ini sudah dimasukkan ke tiket auto. Teman-teman sudah dapat belum ya? Udah dapat ya? Ya. Terus untuk alarm lainnya lagi on progress sih, kita bikin auto. Hah? Hack time, ya hack time. Enggak, yang racing alarm itu kan ada racing yang Jateng One itu loh. Kan ada cell degraded, PSBR kan sudah masuk ya. PSBR. Ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, ya Mas. Di Jogja itu kan ada hotel BTS, banyak ya, di Malioboro sama di UGM. Nah itu kita mau integrasi MU-nya itu seperti apa Nji? Karena kan otomatis BTS-nya dia di hotel, kemudian beberapa perangkat kita di pool gitu loh Bu, jadi dia cari. Nah, itu otomatis kita akan kesulitan untuk integrasi untuk MU-nya ini Bu. Ya, kalau kemarin kita kasih pengecualian untuk hotel BTS memang. Hotel BTS ya yang penting MU-nya ada di induknya aja. Induknya aja, kalau yang lainnya kan istilahnya ketika BTS mati itu kan yang induknya dulu toh? Atau ini? Kadang temuannya itu di poolnya itu mati, tapi kan nggak muncul main file-nya gitu Bu, karena memang nggak ini, cuman di BTS-nya dia nggak mati. Di hotel BTS-nya? Iya. Di anak-anakannya gitu ya? Iya, di BTS-nya itu dia nggak mati, cuman di pool itu dia mati. Oh. Akhirnya kan nggak muncul untuk alarm main file, tahu-tahu down gitu aja Bu. Lah dia matinya karena apa? Gimana? Matinya karena apa? Berarti kan bukan karena listrik ya? Karena listrik. Hotel BTS itu kan BBU-nya itu kan ngumpul di satu tempat ya. Iya. BTS-nya lah. Di BTS-nya induknya lah ya. Mungkin kita sampel UGM lah ya. UGM itu ada 3 BBU, 6 hotel BTS di situ. Antenanya itu kan ada di mana-mana. Yang mana catuan AC-nya itu beda-beda semua. Jadi si BTS itu mati karena dia tercatu sama rectifier dan baterainya. Tapi RLU itu mati karena dia langsung ada mini rectifier di masing-masing poolnya. Oh. Gitu. Jadi kan nggak akan sinkron antara BTS dengan RLU-nya. Itu ngakalin ENVA-nya gimana nih? Karena hotel BTS-nya kan ada 16 kalau nggak salah. 16 ya? Kalau nggak salah, ada 16 NE ya. Kalau mau ini kan harus ditarik ke BBU ya? Iya, nariknya berarti kan taruhlah dari Malioboro narik ke Kota Baru. Iya. Gimana caranya? Kabelnya bisa aja ini kan? juga. Istilahnya kalau terlalu panjang juga nggak ngerti bisa ini valid apa enggak ya? Ya itu coba nanti tak carikan ya. Oh kemarin sudah ini kok ya, sudah kita exclude yang BTS ini. Berarti di trackingan itu sudah non hotel BTS ya? Iya. Oh, ya. Kalau yang hotel BTS ini. Tapi nanti aku tanyakan ke ini ya, ke Huawei. Mungkin ada solusinya seperti apa gitu. Misal bisa
nambah apa untuk ENVA-nya gitu. ENVA-nya gimana? Sama hotel BTS yang akhirnya jadi hotel BTS komis yang jadi permanen itu MU-nya harus gimana? Karena kita butuh support full system rectifier kalau mau ngidupin MU-nya. Enggak ada rectinya. Rectifiernya cuma pakai backplane, Bu. Oh, padahal lama ya? Lama. Paling cepat 2 tahun lah, Bu. Harus minta Mas Wahyu lah. Banyak yang kayak gitu, nggak ada rektinya, komis-komis itu. Ada. Nah ini untuk skripnya, mohon untuk alarm ID juga disesuaikan ya. Jadi untuk settingan alarm ID ini kan sudah di running, harusnya standar semua. BTS 3900, kemarin sudah kita ambil BTS 3900, BTS 5900. Mereka punya settingan yang sendiri-sendiri. Terus kita ambil semua, kita cocokkan. Nah, alarm ID ini itu yang ada di BTS 900 sama BTS 3900 dan 5900. Jadi kalau running ya pakai alarm ID ini aja. Kalau nggak salah yang BTS 3900 itu kayak Mainfield itu punya 2 alarm ID. Alarm ID-nya 6 berapa lah, 65 berapa gitu lah. Dan penamaannya harus sama ya. Ini settingan di BTS tapi harus sama dengan alarm ID yang ada di IMAE. Jadi 65125 Mainfield, ini kan Mainfield, modul rectifier. Kalau tidak sama itu keluarnya eksternal alarm. Nah itu yang bikin nggak valid seperti itu. Dia nggak lurus. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti ini semua di BTS ya Bu ya? Ya. Kalau misalnya yang belum IGBTS kan kadang masih ada yang bawaan di BSC. Oh ya, yang di BSC. Kan ada yang di BSC Bu. Itu berarti dipindah aja di setting di ini ya Bu ya? Yang di BSC di delete MU-nya, terus create lagi, add lagi di BTS gitu aja ya Bu ya? Betul. Tapi alarm ID ini kalau misalnya di setting di BSC juga munculnya sama Bu? BSC beda lagi. Beda ya, beda alarm ID lagi ya Bu ya? Ngambil lagi alarm ID-nya. Beda lagi ya berarti bisa kalau yang iya. Soalnya kayaknya ada yang masih belum GL ya, misalnya belum IGBTS itu masih terpisah GSM dan LTE-nya. Biasanya settingannya masih ada beberapa yang di BSC karena BSC. bawaan dulu kan. Kalau dulu kan memang di BSC ya Bu ya, di 2G-nya kayak posisinya kan kayak gitu. Kalau sekarang kan ke BTS-nya semua. BSC kan masih pakai GTMU ya. Dia larinya ke GTMU. Jadi kalau yang masih tapi nggak banyak kok yang di tinggal dikit sih Bu, tinggal dikit. Karena kita kan sudah di EGBTS kan. Kadang gitu, program EGBTS ENVA-nya masih di BSC GTMU. Lah lupa nggak dipindah gitu loh.
itu jadi makanya hilang alarm Menfa-nya. Ini kok cepat mentok.